Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kepada yang kami hormati para alim ulama wal umara, kepada yang kami hormati Bapak Ibu para asatidz keluarga besar MI Muhammadiyah Badas, kepada yang kami hormati tamu undangan, wali murid dan anak-anakku sekalian yang saya banggakan, teristimewa untuk Bapak Kepala Sekolah yang sudah bersusah payah berjuang dalam rangka untuk membesarkan MI Muhammadiyah Badas ini. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang mulia, di tempat yang berkah ini, yakni adalah di majelis taklim di Masjid Al-Ittihad, yang ini merupakan Riyadhatul Jannah fid dunya, taman surganya di dunia itu ya majelis zikir, majelis taklim Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikaji. Semoga Allah nanti juga akan mengumpulkan kita semua di majelis taklim atau di Riyadhatul Jannah, taman surganya Allah di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada uswah kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in dan juga kepada siapapun yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita diatur sebagai umatnya, berhak menerima syafaat di yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan kita angkat pada kesempatan yang berbahagia ini adalah 6 amalan hebat yang mendatangkan pahala yang besar. Barang siapa yang melakukan amalan ini, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya, Allah akan mengangkat derajatnya di dunia hatta akhirah. Kemudian malaikat mendoakannya
Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang ini. Ya Allah, rahmati orang-orang ini dan terima tobatnya. Kemudian Allah pun juga akan memberikan kemudahan meniti jalan menuju surga. Dan yang terakhir, Allah akan bangunkan istana di surga. Ini luar biasa sekali. Ketika amalan ini kita lakukan, pahalanya sedemikian besar. Pastilah itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang hebat. Termasuk panjenengan yang hadir ini. Semua ini orang hebat. Karena orang yang tahu betapa besar pahalanya orang yang taklim, ini dia akan menghadirinya. Rasulullah SAW mengatakan, man kharaja li talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar dari rumah, tujuannya adalah dalam rangka untuk menuntut ilmu, pahalanya sama dengan apa, Ibu? Bapak? Sama dengan jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah itu ketika kita meninggal, maka mati syahid. Ini luar biasa sekali. Demikian juga di dalam satu kitab Mu'jamul Kabir At-Tabrani, ini termuat juga dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Rasulullah itu mengatakan, man ghada ilal masjid, barang siapa berpagi-pagi menuju masjid seperti saat ini, la yuridu bihi, tidaklah dia punya tujuan yang lain, illa ayata'allama khairan, kecuali pengen dia itu belajar satu kebaikan seperti taklim pada saat ini. Au yu'allimuhu, atau dia mengajarkannya, mengajarkan khairan, kebaikan, maka pahalanya sama dengan mendapatkan pahala haji secara sempurna. Luar biasa sekali. Panjenengan kalau pengen dapat pahala haji sempurna, di antaranya adalah hadir ke masjid seperti saat ini, menghadiri majelis taklim. Tidak ada tujuan lain adalah untuk mencari atau belajar, mempelajari satu khairan, kebaikan dari Al-Quran maupun Sunnah, atau mengajarkannya. Pahalanya sama dengan mendapatkan pahala haji secara sempurna. Ini luar biasa sekali orang yang mau untuk hadir ini. Ini kan berarti orang-orang yang hebat. Tidak mungkin kalau bukan orang hebat datang ke dalam majelis taklim seperti pagi hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada uswah kita, qudwah kita, Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan juga kepada kita semua yang senantiasa istiqomah dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya yang berhak menerima syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, amalan yang hebat itu seperti apa yang diteladankan oleh Rasulullah SAW untuk kita amalkan? Ketika kita amalkan, maka kita akan mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Di dalam satu hadis sahih, di dalam hadis Muslim, suatu ketika Rasulullah SAW itu di tengah-tengah para sahabat. Lantas Rasulullah SAW mengatakan, ala adullukum ala ma yamhullahu bihi khatayan wa yarfa'u darajat.
wahai para sahabatku, maukah aku tunjukkan amalan yang hebat? Apabila amalan ini dilaksanakan, maka yamhullah bihi khotoyan, Allah akan ampuni dosa-dosanya, Allah akan ampuni kesalahan-kesalahannya. Wa yarfa'u darajat, dan Allah akan angkat derajatnya, baik di dunia maupun lebih-lebih di akhirat dengan mendapatkan surga. Ibu-ibu, kita kesana pembuatan Pak mengamalkan amalan ini yang nilainya luar biasa ini. Apa itu? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama, isbahul wudu alal makarih, yakni adalah membagusi wudu, menyempurnakan wudu, ya, alal makarih, dalam situasi yang berat, dalam situasi yang berat. Nanti akan kami jabarkan. Kemudian yang kedua adalah kasratu, ya, khotoyan, ya, memperbanyak langkah kaki. Jadi kasratul khoton ilal masjid, memperbanyak langkah kaki ke masjid. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah SAW, intidharus sholat ba'da sholat, yakni menunggu sholat setelah selesai sholat. Itulah yang dikatakan riba. Dzalikumur riba, dzalikumur riba. Ini adalah suatu perjuangan, suatu perjuangan. Nah, maknanya apa? Makna asli ini ribat ini menahan diri, ya, dalam rangka untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang demikian itulah adalah orang-orang yang mendapatkan suatu keutamaan yang luar biasa. Nah, yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah isbahul wudu alal makarih. Jadi menyempurnakan wudu sekalipun menghadapi kesukaran. Nah, di dalam lafaz yang lain dengan menggunakan kata-kata fa'ahsanal wudu, man tawaddo'a fa'ahsanal wudu, siapa yang berwudu kemudian ia menyempurnakan, membagusi wudunya. Kemudian ada juga yang menggunakan lafaz man tatahhara, barang siapa yang bersuci. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana menyempurnakan wudu itu? Membagusi wudu ini adalah harus tahu, yakni terkait dengan rukun-rukun wudu, ya. Kemudian harus memahami tentang sunnah-sunnah dalam berwudu, memahami kaifiyah bagaimana cara wudu yang diteladankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita melaksanakan seperti itu, kita akan mendapatkan keutamaan tadi. Di antaranya sunnah-sunnah ini yang seringkali dilalaikan, ini adalah termasuk bersiwak sebelum berwudu. Pun biasa Bu ya, Pak, bersiwak sebelum wudu. Nah, Rasulullah katakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu'in. Andaikan tidak memberatkan umatku, niscaya akan aku perintahkan bersiwak, gosok gigi pada setiap kali
berwudu. Apa hikmahnya? Ternyata menjaga kebersihan diri ini disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai di dalam satu hadis, ketika seseorang yang baru makan bawang, ya bawang merah, bawang putih, itu Rasulullah melarang untuk menghadiri sholat. Kenapa? Karena ternyata baunya ini bisa mengganggu jamaah yang lain. Di hadis lain dikatakan malaikat itu benci, tidak senang terhadap bau-bau seperti itu. Nah, artinya ketika sunnah ini kita laksanakan, maka ketika jamaah kita nyaman, baunya sudah enak, ya. Baik itu dari faktor makanan sudah kita antisipasi dengan bersiwak, pakaiannya pun ketika datang ke masjid ini adalah karena kita itu sedang menghadap Allah. Harus dibedakan dengan ketika kita menghadapi yang lain. Kadang kalau begini, ketika kita berhadapan dengan pejabat, sudah pakaiannya macain najis luar biasa. Ketika menghadap Allah, pakaiannya kayak kaos oblong. Terus ada tulisan-tulisan, ada tulisannya model ala Jogja. Pak, Bu, apa ini Bu? Ada tulisannya. Lantas yang di belakang yang jamaah ketika sholat, ketika ada tulisan di kaos, ini lantas dibacanya. Nah, ini kan mengganggu sholat. Hal-hal seperti itu harus dihindari. Itu diantara. Nah, ketika kita membagusi wudhunya ini, ya, terutama isbalul wudhu alal makarih, pada saat-saat yang sukar, yang sulit. Ini di dalam kitab syarahnya ini adalah dalam kondisi dingin. Ibu-ibu, sekarang ini kan musim hujan. Biasanya kalau musim hujan bangun pagi, kemudian airnya agak dingin. Biasanya kan kita ini ketika wudhu, ya, bersegera untuk segera menyelesaikan. Tetapi kalau kita sabar, kalau kita menahan diri mau melakukan menyempurnakan wudhu, meratakan wudhu kita karena untuk ketaatan kepada Allah, maka Allah akan membalasnya. Dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Allah akan mengangkat derajat kita di dunia wal akhirah. Ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua. Yang kedua, wa kasratul khatar ilal masajid, yakni adalah memperbanyak langkah kaki menuju masjid. Ternyata memperbanyak langkah kaki menuju masjid itu pahalanya besar sekali. Semakin jauh dari masjid, semakin besar pahalanya. Jadi pahalanya luar biasa sekali. Makanya di dalam satu kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi membahas satu bab yang bagus sekali, bab fadlil masyi ilal masajid, bab tentang keutamaannya berjalan melangkahkan kakinya ke masjid dengan memperbanyaknya. Ini adalah bab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Ternyata apa? Ternyata pahalanya besar sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam satu hadis yang sahih, dalam hadis Muslim, juga di dalam hadis ya Bukhari, Rasulullah bersabda, "Man ghada ilal masjid aw raha a'adallahu lahu fil jannah nuzulan kullama ghada aw raha." Muttafaqun alaih. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Barang siapa
yang dia itu godan berpagi-pagi ke masjid, roha atau sore hari ke masjid. Dan di dalam kitab syarah dikatakan ini adalah al-biha ilal masjid birawah arju ilal mangsi. Maksudnya adalah membiasakan diri untuk hadir ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Apakah itu pagi hari ya subuh, sore hari ini misalkan asar dan lain-lainnya. Seseorang yang membiasakan diri pergi ke masjid untuk apa? Untuk melaksanakan sholat berjamaah, ya, maka pahalanya besar sekali. Nah, apa pahalanya? Pahalanya yang Allah tawarkan, a'adallahu lahu fil jannah. Allah akan menyediakan surga baginya. Jadi a'adallahu lahu fil jannah, nuzulan, Allah akan sediakan tempat tinggal di surga. Allah akan sediakan istana di surga. Kullama khada ar-raha, pada tiap-tiap dia berpagi-pagi bersore hari ke masjid. Pahalanya itu besar sekali Bapak Ibu ketika kita mau mendatangi masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, ya, atau taklim seperti ini, atau tilawatul Quran, atau membaca Al-Quran, ya. Ini pahalanya besar sekali. Allah akan menyediakan istana di surga. Bu, Pak, kinten-kinten kersa napa mboten menawi panjenengan menika dihadiahi istana wonten surga. Dos endi, Pak, Bu? Kersa? Ya. Alhamdulillah. Jadi tentunya kita akan menyambut ini ketika Allah menjanjikan istana di surga. Syaratnya tadi apa? Syaratnya adalah membiasakan diri pergi ke masjid pagi hari, sore hari dalam rangka untuk melaksanakan diantaranya sholat berjamaah. Kemudian ibu-ibu protes, loh Pak, Ustaz, saya itu dengan ibu-ibu, yang disunahkan itu adalah kan bapak-bapak. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu saya sampaikan, kalau kita lihat lafaz-lafaz di hadis seperti ini menggunakan kata-kata man. Man itu adalah untuk sifatnya umum. Umum itu berarti bagi bapak dan ibu. Jadi ibu-ibu juga berhak untuk mendapatkan satu keutamaan. Ibu-ibu juga berhak untuk mendapatkan surga. Ya Bu? Hadis Rasulullah SAW, silahkan lihat ya, tentang kupas tuntas 7 hadis perempuan sholat di rumah. Ternyata hadisnya adalah hadis dhaif. Hadis dhaif. Artinya apa hadis dhaif itu? Laisa bihil hujjah. Al-ahadisu dhaifah yudhallu annahu laisa min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau hadis dhaif itu diduga itu tidak valid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak bisa dijadikan dasar untuk kita menetapkan hukum. Itu baca itu di Suara Muhammadiyah, itu dikaji. Kemudian baca juga 18 dalil Al-Quran dan Sunnah bahwa perempuan lebih utama sholat di masjid. Syaratnya bila memenuhi 4 syarat.
Makanya Imam Nawawi menjelaskan diantaranya syarat-syaratnya satu, kondisi aman. Aman itu artinya tidak mendapatkan gangguan dari orang-orang kafir. Nek yang masjid nanti dibunuh, nek yang masjid akan diganggu. Berarti kalau kondisi aman, tidak ada gangguan, masuk pada ini. Yang kedua menutup aurat. Pasti ya, menutup aurat. Yang ketiga mendapatkan izin dari suami, dan suami harus mengizinkan. Yang keempat, tidak boleh menggunakan wangi-wangian yang yang menyenang. Artinya wangi-wangian yang tercium, ya. Misalkan dari belakang sampai depan ini sudah terasa. Ya, jadi kalau itu bisa dipenuhi, apakah tidak boleh menggunakan wangi-wangian? Boleh, tapi ya sekedarnya, ya tipis ya, bisa saja, sehingga bisa menghadiri ke masjid. Kalau itu memenuhi, maka lebih utama ke masjid, karena dalilnya sangat banyak sekali. Bahkan justru di kitab Bukhari dan Muslim berasal dari istri-istri Nabi. Ternyata istri-istri Nabi itu membiasakan ke masjid. Ya, dari Ibu Aisyah, kemudian Ummu Salamah menceritakan dulu wanita-wanita pada zaman Nabi itu mereka melaksanakan sholat jamaah, diantaranya disebut subuh, ya, dalam kondisi yang masih gelap, sehingga tidak dikenal siapa perempuan tersebut. Ini Bapak sekalian, jadi zaman Nabi itu ternyata para ibu-ibu menghadiri ke masjid. Hadisnya ternyata ada di Bukhari dan Muslim. Kadang-kadang hadis yang sahih ini dikalahkan dengan hadis di Abu Dawud, di Tirmidzi, yang statusnya ini ketika diuji, ditarjih, ternyata bermasalah. Ini. Kemudian di dalam hadis tadi ada lanjutannya, Rasulullah menunggu dahulu, ya, tetap duduk di tempat sampai ibu-ibu keluar, baru jamaah laki-laki keluar. Menjadikan cari Pak, Bu, hadisnya sahih, tapi kadang-kala ini kurang mendapatkan respon. Sing digunane hadis untuk ibu-ibu sing gak oleh nyang masjid. Padahal ibu-ibu juga butuh mendapatkan pahala, gitu Bu. Pengen mendapatkan surga, setiap langkahnya ini dicatat oleh Allah menghapuskan dosa. Tetapi kalau dihalang-halangi, kan juga kan kasihan, karena ibu juga berhak untuk mendapatkan itu. Nah, ketika kalian jenengan lihat di browsing di internet, nanti akan ketemu misalkan, seperti itu yang ditulis oleh teman-teman kita dari kelompok sampai mengatakan lebih baik ibu-ibu itu di rumah. Lucunya lagi, ketika sholat ibu-ibu tidak boleh di masjid, alasannya fitnah. Tetapi kalau kerja tidak apa-apa, kalau ke pasar tidak apa-apa, kalau ke mall tidak apa-apa, bebas. Gilirannya ke masjid ini dihalang-halangi. Nah ini kan enggak tepat. Nanti jenengan baca 18 dalil dari Al-Quran, ya, dan hadis bahwa sholat ibu-ibu perempuan lebih utama di masjid selama memenuhi 4 syarat tadi. Kalau tidak memenuhi, ya di rumah. Nah, ini memenuhi 4 persyaratan tadi agar tidak menimbulkan fitnah. Ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam Al-Qur'an itu kan Allah berfirman di dalam surat At-Taubah, Innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid Allah itu siapa? Man amana billahi wal yaumil akhir, orang yang beriman
kepada Allah dan akhirnya. Kemudian di situ dilanjutkan orang yang mendirikan sholat. Berarti apa? Konteksnya ketika disebut di awal itu memakmurkan masjid, berarti mendirikan sholatnya di masjid. Di masjid. Dan ini berlaku umum. Ya, ini. Dalam hadis sahih tadi dengan menggunakan lafaz man. Siapa yang datang ke masjid untuk sholat, laki-laki maupun perempuan, maka akan disediakan istana di surga. Hadisnya Bukhari dan Muslim. Kemudian juga ada hadis sahih, ya, insya Allah di Tirmidzi, ya. Nah, Rasulullah SAW pernah ada seorang perempuan yang datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, sekarang itu musim hujan. Ini tanah-tanah pada becek. Kalau kami pergi ke masjid akan ada kesulitan karena airnya mengganggu, ya, bercampur dengan pasir. Zaman dahulu karena pasir biru, ya. Kemudian bagaimana ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, Pak, apakah tidak ada jalan yang lain? Padahal ketika hujan itu ada rukhsah untuk sholat di rumah, tetapi Rasulullah mengatakan pada perempuan tadi, apakah tidak ada jalan yang lain? Artinya apa? Masih memberikan harapan untuk pergi ke sana. Nah, kita kadang-kala dan rintik-rintik kita nggak usah, kan ada dalilnya. Ketika hujan kita nggak datang ke masjid. Iya, zaman dulu itu beda, Pak. Ilatnya, sebabnya zaman dulu itu ketika hujan, tanah-tanah becek, pasir, ya, kita bisa bayangkan ketika pasir kena air sehingga sulit sekali mendatanginya. Tapi kalau kita itu relatif baik, aspal, ya maka adalah ya hadir, ya, mengenakan payung. Kecuali kalau hujan deras, apalagi hujan ini ya, ini bukan kalau kita beberkan itu waktunya nggak cukup, ya. Ini yang kedua tadi, Ibu. Jadi melangkahkan kaki menuju masjid atau memperbanyak langkah kaki menuju masjid. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda terkait dengan ini. Rasulullah bersabda, atau ada salah seorang sahabat yang dia itu cerita, kana rajulun minal ansar la a'lamu ahadun ab'ada minal masjid minhu kanat la tahtiduhu sholat, faqila lahu la istaraita himaran tarkabuhu fi dhulumat, ya, wa fi ramda, qala ma yasuruni anna manzili ila jambil masjid ini uridu ayat tuba li mamsya ilal masjid wa raju an idza raja'tu ila ahli wa qala Rasulullah sallallahu qad Allah laka dzalika kullu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini ada seorang laki-laki dari Ansar, ya, yang para sahabat lain yang cerita tadi tidak ada yang mengalahkan jauhnya dari masjid. Artinya rumahnya itu paling jauh menghadiri masjid, gak pernah terlambat. Kemudian sahabat yang lain itu kasihan, kemudian mengamarkan, wahai sahabatku, bagaimana sekiranya kamu membeli iman untuk kendaraan menuju masjid. Kalau sekarang itu bagaimana? Andaikan saya belikan sepeda motor agar lebih cepat datang ke masjid. Lantas para sahabat tersebut dari Ansar tadi bagaimana jawabannya? Dia menjawab, ini uridu ayat tuban li mamsyiya ilal masjid. Saya menghendaki, artinya dia nggak mau untuk tawaran tersebut. Saya menghendaki jauh dari masjid ini
agar setiap langkah kakiku menuju masjid ini dicatat oleh Allah akan menghapuskan dosa. Biasa sekali. Jadi para sahabat seperti itu ketika dia itu ribat berjuang penuh dengan perjuangan Umayyadah, ya, dia istiqomah. Ya sudah, saya biarlah rumah saya jauh, mudah-mudahan Allah akan mencatat setiap langkah kakiku menuju masjid. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga intidharus shalah ba'da shalah. Menunggu sholat setelah selesai melaksanakan sholat yang satunya. Artinya apa? Artinya ketika kita datang dari rumah di dalam hadis Muslim, siapa yang datang dari rumah dalam kondisi berwudu. Jadi berwudu itu sunahnya di rumah. Kemudian dia membagusi wudunya, kemudian berjalan menuju masjid. Tidak ada lain kecuali untuk beribadah kepada Allah. Setiap langkah kakinya akan menghapuskan dosa-dosanya. Setiap langkah kakinya akan Allah meningkatkan atau mengangkat derajatnya. Ketika sampai di tempat tersebut, kemudian dia masuk melaksanakan sholat apa Bu? Pak? Tahiyatul masjid. Selesai itu kemudian menunggu. Jadi melaksanakan sholat, setelah itu menunggu waktu untuk sholat. Itu dicatat oleh Allah seperti dia melaksanakan sholat terus. Malam yuhdis, selagi belum batal. Hadis batal, age menuju ke tempat wudu untuk wudu. Kembali lagi. Ya, apakah diisi dengan zikir, diisi dengan tilawah? Ini pahalanya luar biasa. Jadi nyuwun sewu, tidak diisi dengan yang lain, kegiatan yang lain yang kadang-kala menunggu. Masa menunggu digunakan untuk sesuatu, ya, misalkan ada yang bernyanyi, kemudian akhirnya mengganggu orang yang sholat. Ini dilarang betul, Rasulullah. Dilarang betul. Digunakan untuk sholat, sholat tahiyatul masjid, untuk sholat rawatib, qobliyah. Ini manfaatkan seperti itu atau tilawatul Quran. Tidak digunakan yang lain. Ini ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah saya melarang pujian? Tidak. Monggo, tapi yang penting tempatnya ini diatur. Misalkan bar sholat mari, ya monggo. Tapi kalau masa-masa itu kan kita Rasulullah melarang. Kita diminta untuk menggunakan waktu itu dalam rangka agar masa menanti itu dicatat oleh Allah seperti melaksanakan sholat. Sampai-sampai malaikat di situ hadir, malaikat itu mendoakan, Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni dosa-dosanya orang ini. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati orang ini. Allahumma tub alaih, ya Allah terima tobatnya orang ini. Ini kan datang ke masjid. Bagi bapak dan ibu, doanya seperti itu. Jadi ketika kita menunggu masa sholat, pokoknya selagi belum batal, silakan bapak ibu sekalian ya tetap untuk istiqomah. Kalau batal keluar untuk kembalilah. Bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat al-ijtima' ala qiraati wa tadarrus bil Quran. Ya, ini adalah berkumpul ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk tilawatil Quran, membaca Al-Quran atau tadarus. Kalau tadarus itu maknanya lebih tinggi lagi, Bu. Tadarus itu ya dari kata tadarusa ya tadarusu, tadarusan. Artinya apa? Tadarus saling menyimak, belajar
nanti mungkin mengkaji isinya, isi yang ada di Al-Quran. Ternyata itu pahalanya luar biasa sekali. Pahalanya luar biasa sekali. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, hadisnya Muslim. Ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa khashiyatuhum ar-rahmah wa haqqatuhum al-malaika wa dzakarallahu firman indahu. Jadi hadis berasal dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, dan tidaklah kaum mereka itu berkumpul fi baitin min buyutillah, yakni berkumpul di rumah yang dimaksud di masjid di antara masjid Allah. Kemudian apa yang dilakukan? Yatluna kitab Allah, yakni membaca kitab Allah atau Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran. Kemudian wa yatadarasunahu, kemudian ia tadarus, mengkaji isi Al-Quran, munaqashah, diskusi, ya, belajar tentang tafsir Al-Quran. Apa pahalanya? Pahalanya illa nazalat alaihim as-sakinah, maka Allah menjamin akan memberikan ketenangan, ketentraman, kedamaian pada orang-orang yang berkumpul di tempat tersebut. Jadi tidak panjenengan pengen hati ini tenang, tentram, damai, maka hadirlah di tempat majelis taklim, majelis zikir, di mana Al-Quran itu dibaca, Al-Quran dikaji, ya, isinya, tafsirnya. Ini kita akan mendapatkan satu ketenangan. Wa ghasiyatuhur rahman, kemudian rahmat Allah itu akan meliputinya. Artinya Allah akan memberikan rahmatnya, kasih sayangnya pada mereka. Wa haqqatuhum al-malaikah wa dzakarallahu fi man indahu. Kemudian malaikat akan melindunginya, ya. Kemudian malaikat itu bahkan menyebut amalan orang-orang ini di hadapan Allah. Jadi kalau malaikat menyebut di hadapan Allah, istilahnya pamer, malaikat pamer, inilah amalan orang-orang inilah, ya, di hadapan Allah. Artinya apa? Artinya ini adalah amalan yang hebat. Makanya mari sunnah ini kita laksanakan. Alhamdulillah, menurut cerita dari Bapak Luki tadi, ada yang namanya semaan. Oke, Pak Bu, semaan baca Al-Quran yang satu ngatam nih, ya. Apalagi nanti tafsirnya itu luar biasa sekali, pahalanya besar sekali. Mari program-program yang sudah dicanangkan oleh Bapak Kepala Sekolah Bapak Luki ini, ayo kita dukung. Para wali murid, ayo mendukung. Ini adalah program yang baik, jalan menuju surga. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kelima, riflatu fi talabil ilmi. Yang kelima adalah melakukan perjalanan untuk ilmu, untuk menuntut ilmu. Jadi apa pahalanya orang yang melakukan seperti itu? Jadi pahalanya besar sekali orang yang berjalan untuk menuntut ilmu itu. Di dalam satu hadis tadi sudah saya sampaikan, man kharaja li talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar dari rumah mendatangi majelis taklim, majelis ilmu, maka pahalanya seperti pahala berjuang di jalan Allah atau jihad. Ketika kita mendatangi niat kita menuju masjid atau tempat taklim, di tengah perjalanan
kok kesenggol, ya, musibah, kesenggol kendaraan jatuh hingga ia meninggal, maka dia mendapatkan pahala syahid. Fahuwa fisabilillah, pahalanya seperti pahala orang yang berjuang di jalan Allah. Hatta yarji, sampai ia kembali. Yang kedua, orang yang mendatangi majelis seperti ini ternyata sama dengan dia saat ini di dunia sedang apa? Sedang membuat jalan menuju surga. Nah, Rasulullah katakan man salaka tariqan, ya, tariqan fihi, ya, man salaka tariqan, siapa yang berjalan atau menempuh perjalanan yang tamisu fihi ilman, yang dia tidak mengendaki suatu tujuan yang lain, tujuannya adalah untuk mencari ilmu, tentunya ilmu karena lillah, karena Allah Ta'ala. Orang yang mereka mendatangi majelis taklim tujuannya adalah untuk menuntut ilmu, maka sahalallahu lahu, ya, sahalallahu lahu, Allah akan memberikan kemudian tariqan ilal jannah, Allah akan memberikan kemudian jalan menuju surga. Jadi panjenengan aktif menghadiri kajian seperti ini, panjenengan itu sedang membuat jalan menuju surga. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna dari Allah memberikan kemudahan jalan menuju surga itu seperti apa? Kemudian Ibnu Rajab terkenal menulis sarah kitab Bukhari, namanya Fathul Bari. Kalau Fathul Bari itu sarah Bukhari ada yang ditulis Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani, ada yang ditulis Ibnu Rajab. Ibnu Rajab ini dari Hambali, kemudian kalau Ibnu Hajar Asqalani ini bermadzhab Asy-Syafi'i. Ini menulis satu kitab sarah Bukhari, namanya adalah Fathul Bari. Ada 4 makna bahwasanya mereka akan dimudahkan Allah menuju surga. Yang pertama adalah dengan menempuh jalan mencari ilmu, Allah akan memudahkan masuk surga. Kemudian yang kedua, makna yang kedua, menuntut ilmu adalah sebab seseorang mendapatkan hidayah. Hidayah inilah yang mengantarkan seseorang menuju surga. Yang ketiga, menuntut suatu ilmu akan mengantarkan pada ilmu yang lainnya, yang dengan ilmu tersebut akan mengantarkan pada surga. Makanya para ulama mengatakan man amila bima alima au rasahu wahu ilma ma lam ya'lam, ya. Siapa yang mengamalkan suatu ilmu yang telah ia ilmui, yang ia punyai, maka Allah akan mewarisi ilmu yang tidak diketahui. Kalau kita berbagi ilmu pada orang lain, apa yang kita miliki, maka Allah akan memberikan ilmu yang kita tidak tahu. Ini kadang-kala juga saya rasakan. Tiba-tiba ketika saya berbagi ilmu seperti ini, tiba-tiba ada ilmu yang datang saja. Saya ditunjukkan, oh ini kitab ini, membahas ini kitab ini dengan cepat. Jadi kalau sudah tahu ini, saya mesti dulu. Kitab ini bisa dulu. Sekarang ini melalui online, melalui Tokopedia atau di Shopee, 3 hari datang. Jadi kitab yang kita cari apapun, kalau di sini nggak ada, sulit sekali. Kita cari di situ, martabat ada, kirim, COD, dan murah. Ternyata betul apa yang kita bagi, termasuk panjenengan para bapak ibu guru, kita menyampaikan ilmu yang dengan begitu, dengan ikhlas karena Allah, maka tiba-tiba ilmu datang pada kita itu tanpa kita sadari. Ini adalah kehebatan orang yang menyampaikan ilmu. Kemudian yang keempat, dengan ilmu itu Allah akan memudahkan jalan nyata menuju surga, yaitu saat melewati sirat.
sesuatu yang terbentang di atas neraka menuju surga. Sampai-sampai Ibnu Rajab ya di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam mengatakan atau menyimpulkan menuntut ilmu adalah jalan yang paling ringkas menuju surga. Sudah. Kalau panjenengan ingin jalan ringkas menuju surga, maka mencari ilmu, menghadiri majelis ini harus tetap kita istiqomahkan. Meskipun kadang-kadang pagi hari, waya yang sawah ya, yang sawah tingkok ya, nggak bisa. Ini untuk urusan dunia kalahkan dulu. Toh nanti setelah pulang kita bisa melakukan. Mari kita persiapkan bekal akhirat kita. Jangan yang kita cari dunianya saja. Ketika kita mencari akhirat, dunianya akan mengikuti kita. Tetapi ketika dunia yang kita cari, maka dengan meninggalkan akhirat, Allah akan memporak-porandakan usahanya. Ini ada di dalam suatu hadis, ini dalam kitab Targhib wa Tarhib Masa Kaji. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kasratul sujud, amalan hebat. Yang terakhir, kasratul sujud, memperbanyak sujud. Maksudnya apa? Memperbanyak sholat sunnah. Sholat sunnah. Apakah sholat sunnah rawatib? Apakah qiyamul lail? Apakah sholat duha? Di dalam satu kitab Bughyatul Mutatawwu fi Sholati Tatawwu, ini dijelaskan terkait dengan ini dan hadisnya hadis Muslim. Ma min abdin muslimin yusalli lillahi kulla yawmin isnata asyra rak'atan tatawwan ghairu fardhu illa banallahu lahu baitan fil jannah. Hadisnya Muslim sahih. Dan tidaklah seorang hamba muslim yang dia sholat, melaksanakan sholat isna asra rak'atan 12 rakaat tatawwu illa banallahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan ya istana di surga. Syaratnya 12 rakaat dilakukan secara istiqomah. Orang gek salat orang pahalanya adalah apa? Pahalanya dibuatkan rumah atau istana di surga. Hadisnya apa? Hadis Muslim. Nah, kemudian 12 itu apa? Di dalam hadis Ibnu Umar ya. Di dalam hadis dijelaskan 12 rakaat ini Tirmidzi ya, diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Diriwayatkan Imam At-Tirmidzi ya. Dan Nasai. Fasaru hadhihi rakaatin, maka ditafsirkan rakaat-rakaat ini adalah arba'a rakaatin qabla dzikri, 4 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'da dzikri, 2 rakaat setelah zuhur. Jadi lek zuhur 4 rakaat sebelum zuhur, sesudahnya 2 rakaat. Boleh juga ketika kita misalkan saja 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya. Ini berdasarkan hadis Ibnu Umar dalam hadis Muslim. Tapi yang 12 ini melalui hadis yang sahih ini dari Abdullah ini adalah 12, ini adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya. Ini yang muakkadah, yang ditekankan. Loh Pak, di dalam hadis lain itu setelah zuhur itu boleh 4 rakaat? Ya boleh. Hadisnya juga sahih. Yang 2 itu berarti ghairu muakkad, yang tidak ditekankan. Kadang Rasulullah melakukan, kadang enggak. Orang yang melaksanakan 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudahnya, haramallahu alaihi, maka Allah akan mengharamkan baginya neraka. Ini jika melaksanakan 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudahnya. Bagaimana dilaksanakan? Ulama ada yang mengatakan langsung, atau langsung tanpa adanya tasyahud. Tapi ulama yang lain menjelaskan yang sahih adalah dengan musallimu baina raka'atain, salam tiap 2 rakaat. Karena di dalam hadis itu
salatul lail wan nahar masna wa masna. Salat malam dan siang itu masna masna. Apa maknanya masna masna? Yusallimu baina raka'atain. Salam tiap 2 rakaat. Oke. Jadi kemudian raka'atain batal zuhri tadi, wa raka'atain batal maghrib. 2 rakaat setelah maghrib, wa raka'atain batal isya, 2 rakaat setelah isya, wa raka'atain qoblal fajr. 2 rakaat sebelum subuh atau sholat sunnah fajar. Rasulullah nggak pernah meninggalkan sholat sunnah fajar, sekalipun di dalam perjalanan atau ketika safar. Rasulullah tidak pernah meninggalkan ketika safar. Itu diantaranya adalah sholat sunnah witir dan sholat sunnah fajar ini. Tetapi ketika Rasulullah melakukan safar perjalanan, sholat rawatib ini tidak dilakukan. Itu tidak lakukan ketika safar. Ketika mukim sunnah telah melakukan. Siapa yang melaksanakan 12 ini, maka Allah akan bangunkan istana di surga. Sampun ini tadi pun kelas ya. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, amalan 6 amalan yang hebat yang ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang hebat seperti panjenengan ini. Mudah-mudahan ini nanti ringan untuk panjenengan laksanakan. Saling mengingatkan yang tidak hadir. Nanti ada yang di grup menyampaikan waktunya kajian ini. Oke, siap ya? Mari kita dukung program-program dari sekolah ya, sekolah MIM Badas ini ya, karena panjenengan selaku orang tua tolong juga ikut berkontribusi bagaimana agar sekolah ini lebih baik, besar ya. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan pada kajian hari ini. Semoga bermanfaat. Nasrullah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.